Bapak Ibu Saudara, tahun 1996 ada sebuah serial TV yang sangat terkenal di TVRI. Ini yang masih muda-muda enggak tahu apa itu TVRI gitu ya. Serial TV, ini gambarnya. Pasti tahu semua nih. Tahu ya? Nah, yang seumur saya sudah senyum-senyum, oh ya tahu. Yang masih muda-muda, apa itu? Gambarnya enggak jelas gitu ya. Ini serial di TVRI, namanya Keluarga Cemara. Dan karena terkenalnya serial ini, sampai dibuat filmnya, Keluarga Cemara 1, Cemara 2 gitu ya. Terus terakhir saya observasi kemarin katanya ada dibuat remake-nya, serial lain, tapi bukan di TV tapi di akun berbayar ya, kayak Disney atau Netflix itu saya juga kurang tahu sih. Tapi ketika saya menyampaikan hari ini tentang keluarga, saya ingat film ini. Lalu saya coba ingat-ingat apa kisahnya ya, siapa yang mainnya, saya lupa semua. Yang ingat cuma lagunya. Lagunya gini, harta yang paling berharga adalah, seumur saya aja ngomong itu. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ya kan, yang nempel lagunya. Kalau alurnya lupa saya, yang main siapa juga saya nggak ingat. Tapi lagunya nempel di kepala. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah itu keluarga. Bapak Ibu Saudara kalau punya sesuatu yang berharga, dianggap sangat berharga, dijaga enggak? Dijaga. Kalau Bapak Ibu seandainya punya logam mulia 1 kilogram, dijaga enggak? Enggak mungkin buat ganjel pintu depan rumah kan? Oh ini biar enggak buka tutup diganjel. Pakai, kaya sekali kita ya, logam mulia 1 kilo buat ganjel pintu. Enggak mungkin, dijaga dengan baik-baik. Pasti, kenapa? Kita anggap dia berharga. Segala upaya ditempuh supaya yang berharga ini tidak rusak atau tidak hilang. Tapi kenyataannya di zaman sekarang, di masa kini, hari-hari ini sepertinya keluarga bukan lagi sesuatu yang berharga. Karena ada banyak perpecahan dalam keluarga, kehancuran dalam keluarga. Saya sempat observasi di internet tentang statistiknya, cuman kurang jelas ya di Indonesia, kebanyakan di luar negeri. Hal pertama dalam masalah keluarga adalah perceraian, kasus hukum. Yang kedua adalah soal warisan. Warisan, orang tua meninggal, anak-anaknya ribut. Pada sewa lawyer. Kalau yang ada lagi yang sampai tikam-tikaman, tusuk-tusukan. Kenapa? Karena rebutan harta. Berarti yang paling berharga bukan lagi keluarga, tapi aset dan duit. Itu yang paling berharga rupanya di hari-hari ini, bukan lagi keluarga. Dan tidak cuma soal warisan, ada yang suami KDRT. Sebaliknya juga ada loh, ibu-ibu yang KDRT sama suaminya. Ada saudara, saya pernah layani dulu itu. Yang galak istrinya, suaminya diam aja gitu, kasihan. Jadi tidak selalu suami KDRT ya, istri pun bisa KDRT. Lalu yang sedih lagi ketika saya baca-baca itu ada bapak yang memperkosa anak kandungnya. Aduh itu kan betapa rusaknya keluarga di zaman sekarang. Ada orang tua yang menjual bayinya karena butuh duit. Yang berharga bukan lagi keluarga tapi uang, gaya hidup. Padahal Allah menciptakan keluarga untuk sesuatu yang baik, bahkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Amin? Iya, Allah menciptakan keluarga buat sesuatu yang baik. Ciptaan Allah semua baik ya, tapi dosa merusaknya. Dosa merusaknya begitu rupa, dan iblis juga berusaha menghancurkan rencana Allah bagi keluarga. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dari berbagai penyebab kehancuran rumah tangga, ada satu hal yang paling mendasar. Yang menjadi sebab dari semua, satu hal yang paling mendasar. Apa itu? Krisis kasih. Ketiadaan kasih dalam sebuah keluarga akan membuat keluarga itu hancur. Ketiadaan kasih membuat keluarga itu tidak bisa mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan. Krisis kasih. Karena itu hari ini tema kita adalah, next slide, kasih
dalam keluarga. Dan ayat yang diberikan adalah 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama ya. Kekecilan enggak? Bisa lah ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sepertinya biasa aja, tapi ini keras sekali sebetulnya. Karena jika Bapak Ibu tidak mengasihi, Bapak Ibu nggak lahir dari Allah loh. Kalau Bapak Ibu nggak mengasihi, Bapak Ibu nggak kenal Allah. Ayat ini keras sekali. Ayat ini keras sekali. Coba tanya sebelahnya, kamu lahir dari siapa? Dari papa mamaku, betul. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak lahir dari Allah. Waduh. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak mengenal Allah. Saya sadar mungkin ketika saya bilang begini, ada bapak ibu yang tersinggung, lalu dalam pikirannya berkata begini, Pak Denny tidak tahu apa yang bapak saya perbuat sama saya. Betul, saya nggak tahu. Pak Denny nggak tahu apa yang mama saya perbuat sama saya. Iya, saya nggak tahu. Pak Denny nggak tahu betapa menyusahkannya adik, kakak, saudara-saudara saya. Pak Denny nggak tahu betapa jahatnya mertua saya. Betapa gilanya menantu saya. Kadang-kadang gitu ya, mertuanya jahat, menantunya gila, dan seterusnya. Tapi memang saya nggak tahu Pak Ibu. Saya nggak tahu apa yang terjadi secara detail dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Tapi kan Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu nggak? Tahu dong. Tuhan tahu apa yang kau alami dalam keluargamu. Apapun itu Tuhan tahu. Tapi firman Tuhan tetap berkata apa? Marilah saling mengasihi. Tuhan tetap berkata, kalau kamu lahir dari aku, kalau kamu mengenal aku, harusnya kamu mengasihi keluargamu. Hari ini konteksnya keluarga. Kalau engkau lahir dari Allah, kalau engkau mengenal Allah, engkau harus mengasihi keluargamu. Dan perhatikan bahwa firman ini tidak bahas soal baik atau buruknya orang itu. Tidak ada. Penekannya adalah jelas, mari kita saling mengasihi. Dan kalau Bapak Ibu melakukan itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu lahir dari Allah, bukti bahwa Bapak Ibu memang mengenal Allah. Amin. Dan menariknya dalam surat 1 Yohanes ini, Yohanes itu, Rasul Yohanes ya, menuliskan berkali-kali tentang mengasihi. Coba aja baca ya, cuma sedikit kok. 1 Yohanes 1 sampai sekian gitu ya. Itu banyak sekali ngomong soal mengasihi, tekankan berkali-kali, mengasihi, kasih. Rasul Yohanes berulang-ulang menekankan dalam suratnya, dia mengajar tentang mengasihi. Dan tahukah saudara, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, itu juga yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Rupanya dia terapkan dulu pada dirinya, dan dia ajarkan. Dia hidupi dulu, dan dia ajarkan. Loh kok tahu? Ada sejarah yang mencatatnya. Seorang bapak gereja namanya Saint Jerome, atau kalau dalam bahasa Indonesia Hieronymus. Itu bapak gereja ya, dan dia dalam komentarinya Hieronymus tentang Galatia pasal 6, dia menulis tentang kisah Yohanes ini, Rasul Yohanes. Jadi di masa tuanya, Rasul Yohanes sudah sangat sepuh, sudah tua sekali dan sangat lemah. Sehingga kalau mau datang ke pertemuan jemaat, dia harus dibopong, harus dipapah. Sudah lemah. Dan setiap di pertemuan jemaat, ada sebuah nasihat yang selalu dia sampaikan. Next slide. Dia bilang gini, klik. Little children, love one another. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Setiap kali pertemuan, selalu ini yang dia omongin. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Hanya itu yang dia katakan setiap kali pertemuan. Berulang-ulang, sampai akhirnya murid-muridnya bosan. Apakah si opa ini sudah terlalu tua dan pikun, cuma ingat itu doang gitu ya.
Lalu mereka pun bertanya sama Rasul Yohanes, kenapa sih kok selalu ngomong hal yang sama? Dan Yohanes jawab begini. Next slide, klik lagi. It is the Lord's command. And if this only is done, it is enough. Ini adalah perintah Tuhan. Dan jika ini saja dilakukan, kasih itu. Jika ini saja dilakukan, itu sudah cukup. Nanti Rasul Yohanes berkali-kali menekankan, mengasihi, mengasihi. Karena kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi sepenuh hati, sungguh-sungguh dipraktekkan, dihidupi, sampai jadi permanen dalam karakter kita, cukup. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Amin. Amin. Bila sama sebelahnya, ayo praktek kasih. Lemes banget. Lebih kencang, ayo praktek kasih. Amin. If it is only is done, it's enough, kata Rasul Yohanes. Jadi kita tahu sekarang bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Amin. Masalahnya, mudah nggak mengasihi? Mudah bagi orang yang baik sama kita. Mudah kan? Mudah bagi orang yang ramah sama kita, baik mengasihi. Bagi orang yang royal sama kita, oh baik mengasihi. Suka kasih makanan, suka ajak kemana. Mengasihi orang yang satu frekuensi, yang nyambung itu mudah sekali. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu ya. Betul? Nggak semua orang dalam keluarga kayak gitu kan. Malah ada kadang-kadang, bukan seringkali dalam keluarga ada yang nyebelin, resek, nyusahin. Mau menang sendiri, selalu paling benar, yang lain salah semua. Kan nggak mudah ngasih orang kayak gini. Tapi yang kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah menerima keselamatan, artinya kita sudah lahir kembali dari Allah. Amin. Kalau kita lahir dari Allah, maka kasih itu sudah ada dalam kita. Bilang sebelahnya, kasih itu sudah ada dalam dirimu. Karena itu mengasihi adalah sebuah keputusan. Katakan mengasihi adalah sebuah keputusan. Dan itu tergantung pada kamu, pada kita, pada saya. Saudara tahu manusia punya kehendak bebas? Ya? Kalau engkau mau mengasihi, itu keputusanmu. Kayak tadi saya lagi duduk di sana, tiba-tiba WL bilang kasih kode. Saya juga nyapa gitu ya. Ini nyapa atau apa gitu ya, kan nggak ngomong. Tapi saya tahu kan kodenya tuh suruh maju ke depan gitu. Terus saya ngapain? Saya punya kehendak bebas. Saya perintahkan diri saya, ayo ke depan. Saya ke depan. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya ting ke depan, nggak mungkin. Kita punya otoritas buat diri kita. Kita bisa atur. Jadi sama halnya dengan mengasihi, Bapak Ibu. Itu di bawah kuasa kita. Di bawah kendali kita. Engkau mau mengasihi atau tidak, itu di bawah otoritas kita. Karena itu dirimu sendiri. Beda kalau kamu bilang sama sebelahmu, harus mengasihi ya, itu enggak bisa. Kita enggak punya kuasa atas dia. Tapi atas diri kita, kita bisa atur harusnya. Kita bisa atur harusnya. Bisa atur untuk memilih mau berbuat kasih atau tidak. Jadi enggak ada lagi kita bisa bilang, wah aku enggak bisa mengasihi Pak. Bukan enggak bisa. Aku enggak mau mengasihi. Karena kalau bisa, pasti bisa. Kasih Allah dalam diri kita. Keputusan pada diri kita. Iya kan? Tapi enggak mau aja. Jadi kita seharusnya bisa mengasihi karena keputusan itu ada di tangan kita. Bila sama sebelahnya, hari ini aku memutuskan mau mengasihi kamu. Mengasihi dalam kasih Allah ya, bukan cinta-cintaan ya. Apalagi sebelahnya bukan pasangannya, bahaya nanti ya. Nah, sekarang apa yang mau dibahas hari ini? Saya tuh cukup merenungkan lama, sampai tadi malam saya masih bingung mau sampaikan apa. Karena soal kasih dalam keluarga sudah banyak sekali sampaikan. Dan pasti sudah paham semua.
Cuman nggak mau lakuin aja kan? Saya sampai mau apa ya Tuhan? Ini udah semua, tahu semua lah jemaat Hosana Family ini udah jago-jago lah hal-hal itu. Teorinya jago semua. Ya kita bahas soal bentuknya lah. Wujud kasih dalam keluarga itu kayak apa sih? Wujud kasih dalam keluarga itu kayak apa? Saudara, satu waktu Rasul Paulus hendak menulis surat kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus hendak menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dan saya bayangkan aja gitu ya, tidak ada dalam kitab, saya bayangin aja. Ketika Rasul Paulus menulis, dia mau mendefinisikan kasih itu apa. Oh dia mikir, kasih itu apa ya? Lalu dengan ilham Roh Kudus ingatkan, kasih itu sabar. Next slide. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kasih itu sabar. Semua udah tahu kan? Tahu. Tapi sudah sabar belum? Iya, puji Tuhan Bapak Ibu jujur, haleluya ya. Semua sudah tahu, tapi melakukannya yang belum. Dalam bahasa aslinya kata sabar itu artinya panjang untuk murka, lama untuk murka. Ya, enggak perlu belajar bahasa Yunani lah ya, nanti yang diingat lupa juga pasti terpulang. Jadi intinya itu panjang untuk murka. Kalau bahasa gampangnya sumbu panjang. Kan banyak orang-orang sumbu pendek ya. Sumbu pendek, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Dan tahukah saudara ketika saya mau khotbah ini, mau sampaikan firman Tuhan seminggu ini, saya tuh sumbu saya pendek banget. Sampai saya, Tuhan saya mau khotbah kasih, mau khotbah sabar. Ini gimana sumbu saya pendek sekali. Rupanya supaya saya tahu bahwa sumbu panjang, sumbu pendek itu keputusan saya. Saya yang memutuskan. Mau pendek atau panjang sumbunya. Nah, lalu gimana konteksnya dalam keluarga untuk bisa bersabar? Banyak hal, banyak sekali hal. Jadi rupanya waktunya nggak cukup. Dan juga saya tidak sempat nyiapin terlalu banyak gitu ya. Dan juga nanti pulang lupa semua. Paling kan 3 hal aja lah. Yang pertama, kalau sabar itu sama pasangan kita, konteksnya ya, sabarlah untuk mendengar. Mendengar itu penting. Jadi kalau cerita itu gantian. Ya, Bapak Ibu tahu ada apa sebuah istilah hari-hari ini? Pria tidak bercerita. Tahu nggak? Oh nggak tahu ya? Oh kalau Bapak Ibu aktif di sosmed, di IG, pasti ada tuh pria tidak bercerita. Tahu-tahu rambutnya penuh uban, gitu ya. Pria tidak bercerita, tapi naik motor jalan ngomong sendiri. Pria tidak bercerita, nahan di dalam. Kenapa? Karena slot untuk bercerita habis diambil istrinya semua. Istrinya ngomong terus, suaminya kapan mau ngomong? Pria tidak bercerita. Ya. Tapi suami-suami enggak apa-apa. Biarkan slot cerita diambil istrimu, enggak apa-apa. Daripada istrimu cerita ke pria lain kan repot. Ya, enggak apa-apa, dengerin. Ada hamba Tuhan bilang, kalau istrimu cerita bayangkan seperti lagu. Omong kosong itu saya nggak bisa. Gimana kayak lagu orang, gimana ya? Ya mungkin buat dia bisa, buat saya enggak, lagu enggak gini gitu ya. Tapi enggak apa-apa, korbankan telinga kita, korbankan waktu kita. Buat para suami dan para istri ingat, suamimu juga punya kesibukan lain. Enggak cuma dengerin kamu cerita ya. Jadi tolong sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling pengertian. Sama anak-anak, gimana konteks sabar? Dalam membimbing. Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sudah remaja, itu biasanya nggak bisa dikasih tahu 1-2 kali, betul nggak? Oh, anak saya sedang menuju remaja. Istri saya emosi, sumbu pendek tiap hari. Dikasih tahu, anduk jangan di kamar, anduk jangan diranjang, anduk keluar habis mandi dijemur. Sepatu habis pulang sekolah taruh di raknya. Tapi dilakukan? Enggak. Setelah sumbunya pendek itu sampai ke dalam dan meledak, baru dilakukan. Besoknya? Enggak lagi. Nah kan jadi yang rugi ibu-ibu sendiri kan. Kita sendiri yang rugi.
rugi, wah sumbunya pendek, meledak terus lama-lama hipertensi. Kalau udah hipertensi jadi boros, pelampiasannya belanja terus, browsing, wah ini murah, wah jadi boros ya. Yang ibu-ibu ketawa-ketawa, ya saya paham lah Bu, saya paham. Saya juga ada istri. Kadang belanja itu menurunkan tensi ya. Saya pernah kesel sama apa, saya ke supermarket, saya cuma belanja kayak sabun, dapat diskon murah, reda loh emosinya. Saya memahami ibu-ibu itu suka shopping itu rupanya. Apalagi, wujud sabar dalam keluarga. Wujud sabar dalam keluarga adalah belajar sabar dalam meresponi setiap peristiwa yang kita hadapi dalam keluarga. Bapak Ibu sudah tahu enggak, di Meksiko, next slide, ini di luar negeri ya, di Meksiko, ada seorang istri menusuk suaminya, multiple stabbing, jadi dia menusuk berkali-kali. Ini beneran ini, saksinya ada di internet. Ketika dia menemukan foto suaminya bersama seorang gadis muda, diranjang. Dia lagi pesa-pesa HP suaminya, loh kurang aja nih orang, sama cewek cakep diranjang lagi, dia ambil dapur, ambil pisau, ditusuk suaminya, jebret. Suaminya teriak-teriak, tetangga datang, panggil polisi, ditangkap istrinya. Dan ketika diselidiki, suaminya bilang, foto itu adalah foto dia dan istrinya waktu dulu istrinya masih langsing dan muda. Itu fotonya dia sendiri, tapi dia lupa. Dia pernah langsing, muda, dan cantik. Itu foto dia sendiri. Suaminya bilang, saya temuin di email saya yang lama. Foto kami. Kalau dia download di HP-nya. Gitu ya. Saya lihat, kurang ajar gitu ya. Karena dia enggak sabar, emosi. Ambil pisau, main tusuk aja gitu. Untung suaminya masih hidup. Cuma masuk rumah sakit ya. Cuma kan konyol kan. Mungkin juga suaminya punya rencana, kasih surprise. Nih lo, kamu dulu langsing, sekarang langsung gitu ya. Nih lo, malah jadi kriminalitas ya. Wah, kayak ya, ibu-ibu ingat ya kalau nemu foto suaminya dengan wanita lain, perhatiin dulu. Jangan-jangan saya ini dulu ya. Jangan langsung ambil main pisau ya, jangan ya. Karena sabar itu sumbu panjang. Yang kedua, apalagi kasih itu murah hati. Next slide, kasih itu murah hati. Semua tahu bahwa kasih itu murah hati? Tahu, tapi sudah murah hati? Tidak selalu. Gimana wujudnya murah hati dalam sebuah keluarga? Paling mudah adalah soal pujian Bapak Ibu. Murah hatilah dalam memberi pujian. Murah hati dalam memberi pujian. Jadi satu waktu ada sepasang suami istri yang bertobat, terima Tuhan Yesus, sudah setahun lamanya, dan mereka berjamaah di sebuah gereja. Pak pendetanya setelah setahun berlalu nyamperin pasangan ini. Ibunya lagi di dalam, bapak lagi di luar. Ibu gimana kabarnya? Bu, setelah bapak dan ibu bertobat setahun ini, ada perubahan apa dalam Tuhan Yesus gitu ya. Si ibunya malah merengut. Ada sih Pak perubahan. Tapi saya sedih, loh kenapa Bu? Sejak terima Tuhan, si bapak, suami saya nggak pernah puji-puji saya lagi. Wah si pendeta loh, kok malah jadi negatif ya? Oh iya ya Bu, terima kasih buat informasinya. Bapaknya keluar, nemuin suaminya di luar. Pak, bapak kan sudah bertobat nih setahun. Tadi saya tanya ibu, perubahan apa? Kata ibu, bapak malah nggak pernah muji dia sekarang setelah bertobat. Setelah terima Tuhan Yesus. Bapaknya menghela nafas panjang. Betul Pak, setelah bertobat saya tidak lagi mau bersaksi dusta. Saya nggak mau lagi Pak berbohong sama diri saya sendiri. Karena memang nggak ada yang bisa dipuji Pak dari istri saya Pak. Wah ini kan nggak boleh begini ya. Ini cuma cerita ya saudara. Nggak tahu bener apa enggak. Ya. Saudara, kalau engkau memuji istrimu, engkau memuji suamimu, engkau memuji anakmu, gantengnya anakku. Padahal enggak juga, itu bukan berdusta saudara, itu afirmasi.
kata-kata pujian, kata-kata berkat. Iya kan? Itu bukan berdusta, itu tidak berbohong. Itu baik saudara, itu menyatakan cinta, membuat dia percaya diri dan seterusnya. Itu afirmasi, bukan dusta ya. Ingat ya, bermurah hatilah memuji orang-orang di keluargamu. Amin. Amin. Bapak-bapak sering-sering gombalin istrinya Pak? Sering-sering Pak. Tadi pagi istri saya bilang, Mami, hari ini ada apa ya? Saya bingung. Ini orang tahu hari Minggu masih nanya. Hari Minggu? Oh iya, aku lebih suka hari Selasa sih. Saya bingung. Saya nunggu-nunggu nih responnya apa. Kenapa Selasa? Iya, karena kalau Selasa itu, Selasa bersama kamu kayak di surga terus. Dia marah nggak? Senyum dong. Ih, sering-sering habis gitu. Istri saya suka digombalin loh, percaya. Coba gombalin di rumah. Tapi jangan yang Selasa, udah dipakai kan? Tahu dia ya. Coba searching yang lain, kreatif lah sedikit. Ya, Selasa di surga ya. Karena selalu bersama Mami terus. Jadi mari kita mau murah hati dalam memuji. Amin. Oh sudah 12 menit ya. Apalagi murah hati dalam mengampuni. Tuhan berkata ketika murid bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali? Bukan, tapi berapa? Kali? Banyak loh itu. Banyak loh itu. Saya pun suka nggak sabar sama anak saya ketika sudah dikasih tahu tapi dilakukan lagi. Dikasih tahu nggak boleh, lakuin lagi. Harus gini, lakuin lagi. Kan kesel ya. Tapi satu saat saya lagi marah sama mereka. Tuhan ingetin gini, kamu marah ya sama anakmu yang dikasih tahu tapi masih lakuin lagi. Iya, lah kamu? Firmanku sudah kasih tahu banyak. Masih lakuin nggak? Iya, masih lakuin lagi Tuhan. Nah ya udah, aku sabar sama kamu. Kamu juga harus sabar sama anak-anakmu. Jadi marilah kita mau murah hati dalam memberi pengampunan. Amin. Amin. 11 menit. Yang ketiga, kasih itu tidak pemarah. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bilang sama sebelahnya, kasih itu tidak pemarah. Terus tanya, saya nggak pemarah kan? Jangan dijawab iya gitu, jangan. Bapak Ibu, bukan berarti marah nggak boleh, marah itu harus jika itu perlu dan jika itu ada gunanya. Yang nggak boleh adalah menjadi pemarah, apalagi menyimpan kesalahan orang. Begitu sekali marah, semua file kesalahan dia dikeluarkan semua dari gudang. Wah, ingatkah kamu tahun 79 kamu, waduh, tahun 80, tahun 85 dikeluarkan semua ya. Jangan ada pemarah. Kenapa? Dalam keluarga, kalau ada pemarahnya, biasanya jadi nggak betah di rumah. Rumah harusnya home sweet home, bukan home horror home. Ya, harusnya ada canda tawa, sukacita dalam keluarga, kayak slide ini. Next slide. A loving family is a living family. Keluarga yang mengasihi adalah keluarga yang banyak ketawanya. Bukan diem-diem ketawa, itu ke psikiater. Bukan, maksudnya banyak sukacita gitu ya. Sering bercanda, konyol-konyolan gitu ya. Ini kan keluarga. Orang di sidang DPR aja banyak ketawanya gitu ya. Apalagi dalam keluarga, harus ada sukacita. Sehingga jadi rindu rumah. Rindu rumah, iya ya pengen pulang gitu ya. Kalau anakmu nanti ngekos, pengen pulang, kangen. Jangan sampai, puji Tuhan aku ngekos, bebas. Bapak Ibu Saudara, marah itu memang nggak bisa dicegah, karena kita masih belajar. Satu hal yang saya dan istri saya lakukan, kalau kami marah dan marah kami tidak baik. Marah nggak baik itu marah karena emosi, hawa nafsu dan tidak terkontrol. Marahnya terlalu over. Saya suka bilang sama anak-anak saya, setelah saya marahnya reda ya, saya samperin mereka, papi mami marah tadi. Tapi papi mami mau kasih tahu kalian, papi mami baru pertama ini jadi orang tua. Loh betul kan?
Saya kan baru hidup sekali ini. Jadi orang tua baru sekarang ini di hidup saya yang ini kan. Saya bilang, papi mami baru pertama kali jadi orang tua. Jadi masih belajar untuk jadi papi mami yang baik buat anak-anaknya. Maafin papi kalau papi salah, tidak jadi contoh yang baik buat kalian. Dan sebaliknya papi juga tahu kalian baru pertama kali jadi anak kan. Ya, iya sama. Baru pertama kali jadi anak di kehidupan ini. Papi juga sadar itu. Makanya kamu juga belajar jadi anak yang baik. Yuk kita sama-sama jadi belajar jadi papi mami yang baik dan kamu jadi anak-anak yang baik. Sorry ya, dan kami peluk-pelukan biasanya. Tapi setelah dia dipukul sih biasanya itu ya. Saya dia masih kalah nih, masih menang papi dipukul ya aku ya gitu ya. Bapak Ibu, artinya orang tua itu enggak selalu benar. Betul enggak? Orang tua bisa salah, bisa. Anak bisa salah, bisa juga. Orang tua bisa salah, tapi anak-anak juga tidak harus diturutin. Ada keseimbangan dalam saling mengasihi. Jadi kalau engkau habis lakukan suatu hal yang salah, jangan gengsi untuk minta maaf. Jangan ya. Supaya ada hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, pasangan, suami istri, menantu, mertua. Santai aja lah. Emang ngapain sih kok gengsi? Nggak mau minta maaf kalau emang salah. Amin. Dalam wujud kasih dalam keluarga itu ada banyak. Dan saya tentu nggak bisa bahas satu persatu. Dan setiap keluarga pasti punya ceritanya sendiri. Apa wujud kasih dalam keluarga. Mungkin ada bapak-bapak yang mungkin nggak bisa ngomong, tapi kalau pulang bawa martabak 5 loyang gitu ya. Aduh diabetes keluarganya itu ya, jangan ya. Tapi ada. Saya pernah kenal sebuah keluarga yang kalau saya malam di sana, bapaknya pulang malam, 9-10 malam. Itu kalau bawa makanan banyak, bawa kue tiaw bisa 10 bungkus. Waduh, keluarganya enggak sampai 10 orang sih. Tapi kalau bawa selalu banyak, ya memang itu bahasa kasih dia mungkin ya. Dia selalu bawa makanan, dia bawa apa-apa gitu. Saya sih ya senang-senang aja. Makin sering tiap malam ke sana. Itu dulu saya sudah lama ke sana. Maksudnya enggak lama, malam-malam ke sana maksudnya ya. Ya banyak wujud kasih dalam keluarga. Dan saya enggak tahu wujud kasih apa yang paling tepat dalam keluarga saudara. Temukan itu. Wujud kasih apa. Dan hari ini yang saya mau yakinkan sama saudara, saya undang Pak Musi ke depan ya. Yang mau saya yakinkan sama saudara, hari ini bukan soal wujud kasihnya apa bentuknya. Apakah mengampuni, apakah murah hati, apakah sabar. Bukan itu, tapi saya hendak meyakinkan Bapak Ibu Saudara hari ini untuk mulai berbuat kasih. Katakan bersama, saya mau mulai berbuat kasih. Sungguh berbuat kasih. Lakukan sungguh-sungguh, praktek, dihidupi. Mungkin ada gagalnya, dan mungkin memang lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Tapi enggak apa-apa, lakukan. Lakukan kasih, lakukan terus. Karena tidak ada orang yang tidak bisa melakukan kasih ketika ada Kristus dalam dirinya. Dan saya tahu ada Kristus dalam diri saudara. Saudara pasti bisa melakukan kasih. Kasih itu ada dalam kita. Kasih yang rela meninggalkan surga, meninggalkan semua kemuliaannya. Lahir sama seperti kita. Kasih yang membuat mati di kayu salib. Menjadi kutuk di kayu salib. Demi saudara dan saya. Kasih yang membuat dia bangkit dari kematian. Supaya saya dan saudara lahir baru. Kasih yang membuat dia naik ke surga. Dan menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Dan kasih itu ada dalam diri saudara. Ada dalam diri kita. Karena itu mustahil kalau saudara tidak bisa mengasihi. Mustahil. Mustahil saudara tidak bisa mengasihi karena kasih itu ada dalam dirimu. Saudara punya kuasa atas diri saudara.
Saudara punya otoritas atas diri saudara untuk melakukan kasih. Jangan gunakan kehendak bebasmu untuk berbuat dosa, untuk nipu orang. Jangan. Mari gunakan kehendak bebasmu untuk belajar mengasihi. Mengasihi. Dan mulai dari keluargamu. Saya nggak tahu di keluargamu apakah ada yang susah dikasihi? Tidak apa-apa. Mulai kasihi dia. Karena jika saudara tidak bisa mengasihi, saudara sedang melawan kodrat saudara sebagai orang yang lahir dari Allah. Belajar mengasihi. Jangan tunggu berdoa, Tuhan buat aku bisa mengasihi. Lalu saudara melihat Tuhan turun, langit terbuka. Lalu Tuhan berkata, aku berikan tenaga untuk kau mengasihi. Getar-getar. Itu saudara kebanyakan nonton film silat. Gurunya kasih tenaga dalam gitu ya. Lakukan kasih, saudara. Saya nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak mau. Lakukan kasih. Kasih itu ada dalam dirimu. Amin. Jadi kalau hari ini saudara pulang, tadi khotbah apa ya? Satu aja, lakukan kasih dalam keluarga. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Katakan kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Doakan dengan sungguh-sungguh. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan bahwa sungguh kami harus saling mengasihi. Pertama-tama dalam keluarga kami. Tuhan, kami percaya dalam diri kami sudah ada kasih itu. Sudah ada kasih itu. Tapi ajar kami untuk bisa melakukannya Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman. Kami mau jadi pelaku firman. Kami mau punya hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Kami mau punya hidup yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami. Tuhan Roh Kudus pimpin setiap kami. Karena banyak di antara kami sudah paham apa itu kasih dalam keluarga. Tapi masih banyak yang belum bisa diwujudkan, belum bisa dilakukan. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan Roh Kudus, supaya kami selalu bisa memutuskan
untuk mulai berbuat kasih. Karena itulah kehendak-Mu sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah anak Allah yang maha tinggi. Kami mau saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang menjelaskan lebih lagi, yang mengingatkan kami lebih lagi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman yang kami dengar hari ini tidak sia-sia Tuhan, tapi sungguh mengubah hidup kami menjadi firman yang berkuasa. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengasihi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan pada Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara.